Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara No Fashion IRSG Sharing hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini dan yang terhormat juga kedua narasumber kita. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fiska yang akan memandu jalannya seluruh rangkaian acara kita dari awal hingga akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya mengawali agenda siang ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, eh, baik, Pak Anies, mohon maaf untuk arahan dan pembukaannya. Siapa ya, Pak? Pak Diki biasanya nggak ada. Pak Dikinya Kalau nggak ada nggak Pak ada. Diki, lanjut aja langsung. Gimana, Pak? Kalau nggak ada Pak Diki, lanjut aja ke pemaparan. Oh ya, sudah. Baik, Pak. Baik. Selanjutnya, kita memasuki agenda inti. Saya akan memandu sesi sharing knowledge and information ini. Kita memiliki dua narasumber. Yang pertama ada Mas Banyu Rizky Fauzan, dan yang kedua ada Mbak Elistia Rizka Susanti. Untuk sesi sharing yang pertama ada dari Mas Banyu. Beliau akan memaparkan materi penting mengenai Regional Training Course on Safety Analysis for Research Reactors. Kepada Mas Banyu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Haris. Suara saya kedengar jelas nggak, Haris? Jelas, Mas.
Oke, saya coba sharing ya, sharing presentasinya dulu. Kelihatan nggak, Des, di sana? Kelihatan, Mas. Oke, dimulai aja, Des ya. Fis ya, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kedengaran, Fis, suara saya, Fis? Kedengeran, Mas. Jelas, Bos. Jelas ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Izinkan saya, Banyu Rizky Fauzan, akan memaparkan hasil training saya yang berjudul Regional Training Course on Safety Analysis for Research Reactor yang dilaksanakan di Malaysia tanggal 9 sampai 13 Februari 2006. Acara ini diselenggarakan oleh IAEA dengan hostnya atau tuan rumahnya adalah Nuklir Malaysia. Kemudian ini biodata saya. eh, saya lahir di Bandung 15 saat ini bekerja sebagai supervisor, posisi supervisor eh, reaktor GSL besi di unit kerjanya DPF Kabrin. Pendidikan terakhir saya adalah Diploma 4 Elektromekanik, sorry, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Saat ini juga memegang lisensi SIB Bapeten, Supervisor Reaktor RSG Gas. Kemudian pengalaman saya itu 8 tahun sebagai operator RSG Gas, kemudian juga 2 tahun sampai saat ini sebagai junior supervisor di reaktor RSG Gas. Nah, inilah juga lisensi saya dari Bapeten. Kemudian fokus pada pada hari ini, siang ini yang akan kita bahas yaitu mengenai standar keselamatan IAEA terkait analisis keselamatan untuk reaktor penelitian. Kemudian ada juga pertimbangan umum tentang analisis keselamatan. Kemudian ada analisis keselamatan untuk operasi normal. Kemudian analisis keselamatan untuk kondisi kecelakaan dan juga aplikasi analisis keselamatan. Kemudian yang pertama adalah standar keselamatan IAEA. Dari gambar ini adalah suatu eh, safety standard wheel dari IAEA itu yang berisikan tentang hierarki dari IAEA safety standard. Yang pertama yang berwarna biru di tengah ini adalah safety fundamental SF nomor 1. Kemudian yang warna merah itu di bawahnya sebagai safety requirement atau Davis, kedengaran suaranya? Putus-putus nggak? Aman, Mas. Masih ya, masih aman. Oke. Yang pertama adalah safety fundamental warna biru, kemudian adalah eh, safety requirement yang warna biru, yang warna merah, kemudian di sekelilingnya itu safety guide atau petunjuk untuk keselamatan yang berwarna hijau. Kebetulan yang akan kita bahas adalah nanti petunjuk keselamatannya, IAE safety standarnya yang ada di yang pizza puzzle-nya yang ada di untuk riset reaktor atau reaktor riset. Dan inilah standar keselamatan IAEA yang terkait analisa keselamatan untuk reaktor penelitian. Yang paling pertama adalah GSR nomor 44, itu General Safety Mas Requirement. Banyu, maaf, Mas. Ya, sorry, Suaranya makin kecil. itu ya. Sebentar ya. Udah, suaranya kedengeran nggak, Riz? Kurang, Mas. Yang awal tadi itu baru. Tak bisa. Servis ya. Saya pindah dulu. Kedengeran nggak, Fis? Kedengeran, Mas. Oke. Oke, jadi standar keselamatan IAEA itu di dalam standar safety standar wheel yang ada di IAEA ini gambar ini. Pertama itu ada safety fundamental SF nomor 1 di tengah ini. Kemudian di sekelilingnya yang warna merah adalah safety requirement. eh,
Kemudian yang di bawahnya lagi adalah petunjuk keselamatan atau safety guide itu yang berwarna hijau. Untuk pada kesempatan kali ini akan kita bahas atau tidak jauh-jauh dari standar keselamatan untuk reaktor riset yang potongan pizza yang berwarna oranye ini, Pak ya, Bapak Ibu. Kedengaran Fis ya, aman? Aman, Mas. Oke. Inilah standar keselamatan IAE terkait keselamatan untuk reaktor penelitian. Yang paling pertama adalah General Safety Requirement atau GSR 4 yang akan dipakai selama untuk proses metode analisa keselamatan di reaktor riset. Yang pertama adalah Safety Assessment for Facilities and Activities, yaitu GSR 4. Kemudian adalah Safety of Research Reactor, yaitu Specific Safety Requirement SR nomor 3. Kemudian di bawahnya lagi ada safety guide berbagai macam. Ini ada SSG nomor 20, SSG 2, SSG 52, dan SSG 8, dan seterusnya. Dan juga yang dipakai untuk analisa keselamatan reaktor riset itu Safety Report Series nomor 55 dan juga Safety Report Series nomor 107 yang di bawah ini. Nanti akan berkecimpung di SRS ini. Kemudian fungsi keselamatan reaktor berdasarkan spesifik safety requirement nomor 3 itu yang pertama yang ada tiga pokok. Yang pertama adalah pengendalian dari reaktivitas, kemudian adalah pembuangan panas dan juga pengukuran material radioaktif yang dihasilkan dari reaktor dan proteksi radiasi. Berdasarkan SSR 3 yaitu adalah menurut SSR 3 adalah tujuan analisa keselamatan reaktor menurut SSR adalah membuktikan bahwa reaktor itu aman untuk dioperasikan dan bahwa resiko radiologis terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan berada dalam batas yang diterima pada kondisi operasi normal maupun kondisi kecelakaan. Kemudian ada juga aplikasi dan pertahanan berlapis atau defense in depth. Jadi analisa keselamatan harus dilakukan untuk desain reaktor penelitian. Analisa keselamatan ini harus mencakup respon fasilitas terhadap berbagai peristiwa awal yang diperkirakan, yang bisa mengarah pada kejadian operasional yang terantisipasi atau kondisi kecelakaan. Jadi analisa ini bisa digunakan untuk sebagai dasar desain untuk item yang penting bagi keselamatan, juga sebagai pemilihan batas dan kondisi operasional reaktor, serta pengembangan prosedur operasi, program inspeksi dan pengujian berkala, praktik pencatatan, jadwal pemeliharaan, usulan modifikasi, dan juga perencanaan darurat. Analisis keselamatan harus memberikan jaminan bahwa pertahanan berlapis atau defense in depth ini telah diterapkan dan ketidakpastian terhadap telah dipertimbangkan dengan cukup dalam desain. Ini adalah 5 level dari pertahanan berlapis. Kemudian pertimbangan umum analisa keselamatan. Yang pertama ada metode untuk analisa keselamatannya. Kemudian ada alat komputasinya serta kriteria penerimaannya. Kemudian yang pertama metode analisa keselamatan reaktor penelitian itu ada 2. Yang pertama ada Deterministic Safety Analysis atau DSA biasanya kita sebut. Atau juga yang kedua ada Probabilistic Safety Analysis atau PSA. Apa itu Deterministic Safety Analysis atau DSA? Berdasarkan SSG 2, yaitu tentang Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plant, DSA ada suatu metode untuk memprediksi respon suatu fasilitas terhadap operasi normal dan terjadinya peristiwa pemicu yang postulasikan atau dengan kegagalan postulasi tambahan. Analisa ini dilakukan menggunakan serangkaian aturan yang spesifik untuk tiap kondisi reaktor. Hasil dari setiap analisa dibandingkan dengan kriteria penerimaan yang berbeda yang spesifik untuk setiap kondisi fasilitas reaktor. Perhitungannya membahas aspek neutronik, termohidrolik, radiologis, termomekanik, dan termomekanik, biasanya menggunakan program komputer. Kemudian, apa yang disebut dengan PSA? PSA suatu metode untuk menilai urutan kecelakaan yang bisa menyebabkan konsekuensi radiologis yang tidak diinginkan dengan mempertimbangkan kejadian awal, kegagalan sistem, dan tindakan manusia. Analisa ini juga dilakukan menggunakan metode model probabilistik atau jumlah frekuensi yang menggambarkan perilaku, interaksi sistem, struktur, komponen, serta tindakan operator. Hasil analisa ini mengukur kemungkinan berbagai urutan kecelakaan dan memberikan wawasan tentang risiko keseluruhan serta faktor-faktor utama yang berkontribusi. Perhitungannya biasanya mengandalkan model yang terstruktur seperti pohon
peristiwa dan pohon kesalahan, didukung oleh data keandalan dan data komputasi. Dasar dari metode PSA itu berdasarkan dari SSG nomor 3 tentang Development and Application of Level number 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plant. Alat komputasi yang biasa digunakan dalam dua metode analisa keselamatan ini biasanya adalah sebagai contoh untuk kategori neutronik biasa dipakainya metode Monte Carlo atau MCNP atau Serpent. Kemudian untuk deterministik atau diffusion atau transport biasanya Oscar 5 atau Citation. Kemudian untuk kategori thermal hidrolik biasanya menggunakan Relap 5 atau juga metode CFD biasanya menggunakan ANSYS Fluent. Inilah contoh dari alat komputasinya. Kemudian kriteria penerimaan berdasarkan SRS nomor 55 atau Safety eh, Report Series nomor 55. Yang pertama ada radiological, yaitu batas dosis dan target dosis desain untuk paparan masyarakat umum dan paparan pekerja radiasi. Kemudian ada tingkat radiasi untuk kondisi kecelakaan. Kemudian ada nuclear fuel performance, yaitu suhu pelapis maksimum di bawah titik kegagalan. Ada flux panas maksimum yang tidak melebihi flux panas kritis selama kondisi sementara, dan kondisi aliran pendinginan pada bahan bakar. Kemudian ada performance kriteria, yaitu batasan pada sistem pendingin utama atau fasilitas eksperimen. Kemudian ada analisa keselamatan untuk operasi normal. Ada tiga aspek, yaitu desain neutronik atau nuklir dengan metodenya seperti apa. Kemudian ada desain neutronik itu dengan contohnya, dan juga desain termohidrolik. Desain neutronik pada operasi normal dan kejadian operasi terantisipasi. Operasi normal adalah operasi dalam batasan dan kondisi operasional yang ditentukan. Untuk reaktor penelitian ini termasuk startup, operasi dengan daya rendah dan daya nominal, shutdown, perawatan, pengujian, dan pengisian bahan bakar ulang atau refueling. Kejadian operasional yang terantisipasi adalah penyimpangan dari proses operasional dari operasi normal yang diperkirakan akan terjadinya setidaknya sekali dalam masa operasi fasilitas. Tetapi dengan adanya ketentuan desain yang tepat, tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada item yang penting bagi keselamatan atau menyebabkan kondisi kecelakaan. Eh, ini adalah contoh dari pengoperasian reaktor atau analisa dari keselamatan reaktor. Yang pertama adalah operasional state atau operasi normal, itu normal operasi dan juga kejadian terantisipasi, serta ada kejadian atau kondisi kecelakaan, yaitu kecelakaan dasar desain dan juga kecelakaan dasar yang melebihi eh, desain. Kemudian metodenya atau metode desain elektronik, contoh metodenya adalah ada dalam SSG nomor 82, yaitu tentang Core Management dan Fuel Handling for Research Reactor. Di dalam persyaratan tersebut, persyaratan nomor 78 di dalam SSR 3, ini manajemen teras dan penanganan bahan bakar menyatakan bahwa parameter utama desain inti reaktor harus ditentukan. Kemudian panduan keselamatan khusus IAEA di SSG nomor 82 memberikan rekomendasi untuk menangani desain inti atau teras. Kemudian panduan tambahan bisa ditemukan dari berbagai panduan desain PLTN SSG 52. Analisa untuk operasi normal dan kejadian operasional yang terantisipasi biasanya dilakukan dengan mengevaluasi serangkaian parameter neutronik yang telah ditentukan. Alternatif desain neutronik yang digunakan oleh perancang dan operator saat ini didasarkan pada pendekatan sel inti standar dan pemodelan 3D, dan langsung menggunakan metode Monte Carlo. Dan inilah contoh dari analisa keselamatan reaktor yang memakai metode Monte Carlo atau MCNP. Ini contoh dari analisa keselamatan reaktor riset Opal di Australia seperti ini, pemodelan 3D dan juga hasil dari eh, analisa berdasarkan software MCNP. Kemudian untuk desain termohidrolik biasanya menggunakan korelasi antara metode Sudo Kaminaga dan juga Bernard. Jadi Sudo Kaminaga memberikan informasi bahwa eh, tidak bisa menggunakan metode PWR correlation untuk menganalisa desain termohidrolik di reaktor riset.
Ini adalah dari apa namanya? Ini dari metode dari Sudo Kaminaga. Ini juga sama untuk desain rem hidrolik. Jadi Sudo Kaminaga juga telah memberikan teorinya bahwa atau metodenya bahwa bila terjadi suatu bubble pada bahan bakar, ini adalah keadaan yang tidak aman. Sedangkan untuk keadaan eh, perubahan flux dan temperatur yang linear itu akan mengakibatkan keadaan yang aman untuk reaktor. Kemudian analisa keselamatan untuk kondisi kecelakaan yang ada 3 aspek penting, ada PIAs atau Postulate Initiating Event dan Design Basic Accident atau DBA, dan terakhir ada Design Extension Condition. Peristiwa yang juga pemicu atau PIAs adalah suatu peristiwa yang diduga untuk pemicu awal suatu kejadian selanjutnya, ya. Bisa menjadi kejadian kecelakaan dasar desain atau bisa lebih parah lagi menjadi kecelakaan yang melebihi dasar desain. Ini digambarkan dalam suatu eh, gambaran pengoperasian reaktor, ke- operasi normal atau operational state, ada juga kondisi kecelakaan atau accident oxidation. Untuk operasi normal ada dua tahap, yaitu ada normal operation dan kejadian terantisipasi, yaitu anticipate operational occurrence. Untuk kejadian kecelakaan itu pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kecelakaan dasar desain dan juga kecelakaan yang melebihi dasar desain atau design extension condition. Kemudian di desain extension condition pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanpa ada perubahan mekanik dari fuel atau degradation fuel. Yang kedua dengan pelelehan bahan bakar. Untuk peristiwa yang diduga pemicu atau PIAs itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah kehilangan pasokan listrik, kemudian ada penyisipan reaktivitas lebih atau RIA, contohnya seperti kritis ketika penanganan bahan bakar, kecelakaan startup, posisi batang kendali yang tidak seimbang, dan seterusnya. Kemudian juga ada salah satu pemicu adalah LOFA atau loss of flow accident, yaitu kegagalan pompa pendingin, penyumbatan aliran pendingin pada bahan bakar, atau pengurangan aliran pendingin, dan seterusnya. Ada juga LOCA atau loss of coolant accident, atau contohnya seperti pecahnya kolam reaktor, pecahnya pipa pendingin utama, dan kegagalan penanganan beam tube. Kemudian ada kesalahan penanganan dan kegagalan sistem seperti kekritisan bahan bakar bekas di spent fuel atau tempat penyimpanan bahan bakar, kolam penyimpanan bahan bakar bekas. Ada juga kegagalan fitur keselamatan teknis. Yang terakhir ada kejadian internal dan eksternal khusus seperti contohnya gempa bumi, kecelakaan pesawat terbang, sabotase teroris, dan lainnya. Untuk desain basic accident, eh, biasanya di analisa yang paling sering dianalisa adalah LOFA, yaitu loss of flow accident. Eh, ini adalah salah satu bentuk PIS juga yang menuju ke desain basic accident atau kesalahan dasar desain. Awal pertama adalah kehilangan catu daya utama atau loss of offset power, disusul dengan eh, matinya pompa pendingin primer dan sekunder yang mengakibatkan penurunan flow, akibatnya adanya kenaikan suhu dari reaktor dan mengakibatkan akhirnya terjadi pelelehan pada bahan bakar. Initial condition dan assumption ya biasanya yang bergerak pada power, kemudian ada flow dan temperatur, juga sistem kontrol. Untuk contoh DBS lainnya atau design basic accident ini adalah contoh kecelakaan reaktivitas insertion atau RIA, kemudian ada LOCA dan juga eh, flow blockade di fuel element. Kemudian untuk selanjutnya ada design extension condition atau DEC. Ini berdasarkan SSG nomor 8 tentang design extension condition dan and the concept of practical elimination in the design of nuclear power plant. Jadi dasar dari design extension condition adalah SSG nomor 8 yang mengacu pada specific safety guide untuk nuclear power plant. Tapi eh, bisa digunakan untuk
riset reaktor atau reaktor penelitian. Dan inilah contoh dari diisi itu sendiri adalah fungsi tujuan utama diisi adalah pencegahan untuk eh, kejadian yang lebih parah dari desain basic accident. Dan juga untuk apabila sudah terjadi mencegah untuk menyebar efek yang menyebar luas. Untuk diisi sendiri pada atau pendekatannya dalam desain pendekatan dalam defense in deep atau pertahanan berlapis itu berada pada level 3 dan level 4. Untuk pendekatan pertama diisi bisa ada di level 3. Kita lihat bahwa di level 3 ini pendekatan pertama level 3 ada dua pendekatan yaitu 3A dan 3B. Sedangkan untuk pendekatan kedua bisa juga diisi ada di posisi di level 4. Di level 3 adalah biasa kita tahu bahwa eh, a- kendali dalam kecelakaan dasar desain. Sedangkan level 4 adalah pencegahan atau kendali lebih lanjut agar kecelakaan tidak menyebar luas. Gitu. Jadi di sini posisi ada di posisi level 3B untuk pendekatan pertama, pendekatan kedua ada juga bisa di level 4. Seperti itu. Kemudian ada aplikasi analisa keselamatan, ada batasan dan kondisi operasi atau BKO, kemudian ada utilization, modifikasi dan manajemen teras, dan terakhir manajemen penuaan. Untuk batasan kondisi operasi, ini biasa digunakan untuk reaktor riset dan juga reaktor eh, daya atau PLTN. Jadi posisi batasan kondisi operasi ini adalah sebagai dasar untuk batasan agar eh, operasi reaktor tetap selamat, aman dan selamat. Kita lihat di batasan operasi normal ini ada di nomor 1. Kemudian untuk kejadian terantisipasi atau anticipated operational occurrence ada di nomor 2. Kemudian untuk desain basic accident itu berarti melebihi dari eh, setting keselamatan untuk di BKO-nya. Dan terakhir kejadiannya sudah diisi atau mungkin BDBA, Beyond Design Basic Accident, berarti sudah melewati batas keselamatan atau di nomor 4. Kemudian regulasi yang dipakai untuk utilisasi dan modifikasi serta manajemen teras itu memakai IAS SSR nomor 3, eh, persyaratan nomor 83, kemudian IAS SG nomor 4 atau Specific Guide itu tentang safety in utilization and modification of research reactor. Ini ada di sebelah kanan contohnya dan juga ada di IAS SG 20. Kemudian yang terakhir adalah manajemen penuaan. Manajemen penuaan diatur dalam IAS SSR nomor 3 tentang Safety of Research Reactor, kemudian turun di IAS SSG atau Specific eh, Safety Guide nomor 20 tentang Safety Assessment, dan turun di IAA SSG nomor 10 tentang Aging Management untuk riset reaktor. Jadi ada berbagai pendekatan untuk implementasi dari manajemen penuaan. Biasanya untuk kondisi low power atau di bawah 100 kW itu biasa menggunakan dasar maintenance dan juga visual inspection. Sedangkan untuk high power itu biasanya menggunakan program khusus atau program surveillance khusus atau bisa menjadi fracture mechanic analysis. Ya, dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Banyu atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi maaf bagi yang akan bertanya, mohon untuk disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan mendengarkan materi yang kedua dari Bariska mengenai United States of America AIAI IAEA Nuclear Knowledge Management School. Kepada Bariska, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rizka atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas TPF Kadrin. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting kali ini. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya petugas keselamatan di IRSJ. Eh,
sesuai dengan informasi undangan Nuvation. Jadi pada kesempatan kali ini eh, saya akan sharing mengenai eh, saya ingin langsung share screen. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman dan apa yang telah saya pelajari saat saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti training dari EIA, eh, yaitu tentang Nuclear Knowledge Management. Jadi untuk training ini udah sering diselenggarakan ya setiap tahunnya Bapak Ibu, dan itu diselenggarakan di berbagai negara, dan yang saya tahu juga sudah banyak Bapak Ibu atau pegawai di GPFK yang mendapat kesempatan mengikuti training ini. Jadi nanti kemungkinan isi dari materinya nggak jauh beda. Dan bagi Bapak Ibu atau tim NKM eh, yang telah mengikuti training ini sebelumnya, silakan untuk menanggapi atau memberikan tambahan informasi jika apa yang saya sampaikan mungkin nanti saya mulai aja. Nah, untuk training yang kemarin saya ikuti itu diselenggarakan di US, di Texas, eh dihosting oleh NSSPI, yaitu Center for Nuclear Security Science and Policy Initiative, itu di bawah Texas A&M University. Itu kerjasama dengan IEA, setiap tahunnya ada untuk training ini. Lalu untuk trainingnya sendiri berlangsung di kampus Texas A&M University di College Station, itu dari tanggal 1 sampai 5 Desember 2025 tahun kemarin. Nah, untuk partisipannya sendiri totalnya adalah 29 dari 26 negara. Selanjutnya, aktivitas dari training NKM yang saya ikuti itu apa aja, itu eh, dibagi menjadi saya bagi jadi 4. Itu ada theoretical lecture, jadi pembelajaran di dalam kelas, lalu ada technical visit. Jadi kami kemarin mengunjungi 2 fasilitas. Yang pertama itu Disaster City. Disaster City itu seperti tempat pelatihan untuk kedaruratan. Jadi di sana dibuat semirip mungkin lokasinya seperti benar-benar terjadi kedaruratan, seperti ada rumah-rumah runtuh, mobil-mobil berserakan, dan juga ada eh, kendaraan yang lain seperti kereta dan pesawat itu yang tidak sesuai dengan jalannya. Lalu yang kedua itu visit ke reaktor riset, itu miliknya kampus INM University. Lalu yang ketiga ada kegiatan itu interactive group discussion, dan yang terakhir itu ada final examnya. Dan setelah kita uh, exam lalu mendapatkan sertifikat. Nah, ini memasuki ke materinya jadi dari latar belakang si NKM, program NKM ini itu adalah dibuat untuk mengatasi risiko hilangnya pengetahuan nuklir, karena eh, banyak pergantian pegawai dan pegawai yang sudah pensiun. Jadi untuk mengatasi risiko kehilangan pengetahuan nuklir itu, dan untuk eh, mengelola pengetahuan berjalan efektif demi keselamatan dan keberlanjutan jangka panjang di suatu organisasi. Lalu untuk tujuannya sendiri adalah menyediakan eh, kesempatan, pada satu kesempatan untuk partisipan dari berbagai negara untuk menjalin networking eh, kepada seluruh peserta ataupun yang berkecimpung di nuclear knowledge management. Dan untuk eh,
pengelola nuklir NKM di masa depan. Lalu untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang spesifik mengenai pengembangan dan implementasi dari NKM sendiri. Nah, untuk audiensnya itu jadi macam-macam dari berbagai macam background. Ada yang dari HRD, ada yang dari regulator, ada yang eh, seperti operator reaktor juga ada yang kemarin. Jadi banyak ada yang mahasiswa juga. Nah, eh, di sini ada sedikit informasi tentang histori dari NKM sendiri. Jadi program NKM ini dimulai sejak 2024 itu di Italia oleh ICTP dan berjalan hingga sekarang itu sudah ada di banyak negara seperti di Rusia, ada di USA, ada di Australia, eh, dan di Italia juga masih ada. Nah, selanjutnya ini untuk referensi untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mendalami tentang NKM. Jadi sebenarnya ada banyak referensi, namun ini saya sertakan beberapa. Jadi ada seperti IAEA Nuclear Energy Series, lalu ada IAEA Tech-Door, dan ada ISO tentang Knowledge Management System. Selanjutnya, ini ada definisi dari knowledge management, yaitu suatu pendekatan yang terintegrasi dan sistematis untuk mengidentifikasi, memperoleh, mengubah, mengembangkan, menyebarluaskan, menggunakan, berbagi, dan melestarikan pengetahuan yang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada 3 tipe dari pengetahuan, yaitu ada explicit knowledge, implicit knowledge, sama tacit knowledge. Untuk explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang sudah diartikulasikan. Di contohnya seperti tulisan, dokumen, SOP, buku. Lalu ada implicit knowledge, itu pengetahuan yang masih ada di dalam pikiran seseorang, tapi belum didokumentasikan atau belum ditransfer dalam bentuk apapun. Lalu ada tacit knowledge, ini pengetahuan yang eh, sepenuhnya melekat pada individu, berasal dari pengalaman, praktik, intuisi, dan keterampilan pribadi yang sulit atau bahkan tidak bisa dijelaskan, dituliskan atau ditransfer kepada orang lain. Nah, di sini ada eh, informasi bahwa tacit knowledge, persentase dari tacit knowledge itu lebih besar dibandingkan explicit knowledge, yaitu perbandingannya 80% dan 20%. Dan ini menjadi tantangan untuk eh, pengelola NKM. Selanjutnya adalah eh, fundamental atau komponen dasar eh, dari dari knowledge management itu ada 3 pokok, yaitu people, technology, dan proses. Ini saling berkesinambungan. Selanjutnya adalah kenapa eh, knowledge management itu penting untuk nuklir. Nah, jadi ada beberapa poin di sini. eh, ada 6 poin, yaitu untuk meningkatkan operasi yang aman, di menjaga keselamatan di fasilitas untuk organisasi, untuk yang eh, organisasi nuklir. Lalu untuk meningkatkan kinerja dan standar organisasi, lalu untuk eh, memaksimalkan transfer pengetahuan nuklir, mendorong inovasi, menjamin pengguna pengetahuan yang menjawab. Selanjutnya ini roadmap untuk implementasi NKM. Di sini ada 7 tahap. Jadi ada orientation and awareness, lalu analysis of safety requirement and business needs, lalu policy and strategy, 4 design and launch, 5 expand and support, 6 institutionalizing, dan ke
7 itu yang tahap terakhir adalah evaluation and continuous improvement. Selanjutnya ada workspace planning. Ini maksudnya perencanaan tenaga kerja ya. Nah, jadi proses menganalisis secara sistematis kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi agar tujuan organisasi itu tercapai. Di sini dijelaskan ada 3 poin. Size itu maksudnya jumlah beberapa orang yang dibutuhkan. Lalu ada tipe, itu maksudnya orang dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan jabatan, keterampilan, atau kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu ada kualitas, di situ tingkat pengalaman dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan. Lalu tujuan si workforce planning ini untuk memastikan organisasi itu memiliki jumlah orang yang tepat, lalu kompetensi yang tepat, di lokasi atau unit yang tepat dan pada waktu yang tepat. Selanjutnya ini step of workforce planning. Di sini ada 6 step, yaitu assessment, lalu analyzing, lalu identifying and determining gaps, lalu ada developing strategies and address the gap. Lalu yang kelima ada identifying lead times for developing the individuals. Lalu keenamnya reviewing the workforce plan on the regular basis. Selanjutnya di sini ada knowledge capture. Maaf. Knowledge capture ini penjelasan tentang manajemen pengetahuan berdasarkan poin-poin yang ada di gambar ini. Jadi prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi jenis pengetahuan yang perlu diambil dari seseorang expert yang bisa dibagi menjadi 5 kategori ini. Yang pertama itu historical. Maksudnya historical itu data atau latar belakang sejarah terkait suatu bidang. Lalu yang kedua itu ada job test, performance, itu bagaimana sebuah pekerjaan atau tugas dilakukan secara teknis. Lalu ada prediction, itu perkiraan atau intuisi dari si expert mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu ada information sources, itu di mana sumber informasi yang digunakan oleh ahli tersebut. Dan ada thought process, itu cara berpikir atau logika di balik pengambilan keputusan. Nah, setelah jenisnya ditentukan, lalu dipilih pendekatan seperti interaksi. Jadi di sini ada tiga cara, yaitu wawancara, lalu yang kedua itu self elicitation, itu menulis. Jadi si expert itu menulis sendiri gitu. Lalu yang terakhir ini teknik tingkat lanjut yang lainnya. Lalu ada masih di knowledge ini selanjutnya adalah knowledge capture method atau metode knowledge capture itu uh, ada maaf mas, ini challenge in capturing knowledge from expert. Jadi tantangan dalam si knowledge capture ini menangkap maksudnya knowledge capture ke si expert. Jadi tantangannya gitu. Nah, ini ada beberapa poin di sini seperti tacit knowledge. Jadi masih banyak pengetahuan yang bersifat tacit. Jadi sulit dijelaskan dengan kata-kata dan punya masa berlaku terbatas. Itu tacit knowledge yang ada di expert maksudnya. Lalu ada kendala manusia, itu maksudnya
eh, jadi biasanya expert itu sibuk, jadi terkadang sulit berkomunikasi dan tidak bisa dipaksa untuk membagikan rahasia dapurnya. Gitu. Lalu ada relevan. Itu tidak semua yang diketahui ahli penting bagi organisasi. Jadi hanya sebagian kecil yang benar-benar kritis. Lalu ini ada teknik knowledge capture, yaitu ada beberapa poin yang disebutkan yaitu dari interview, maksudnya itu wawancara, terus ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu ada knowledge organization system itu menggunakan mind mapping, taksonomi atau peta konsep. Lalu ada proses mapping, itu memodelkan langkah-langkah dalam sebuah proses. Dan commentating, commentating itu jadi ahli memberikan komentar atau penjelasan sambil sedang melakukan action. Nah, lalu ada repertory grid, itu membuat eh, membuat kisi-kisi perbandingan antara properti dan nilai tertentu. Nah, di sini ada beberapa eh, metode untuk eh, knowledge capture. Jadi ada tiga, ada metode satu, metode dua, dan metode tiga. Ya, untuk metode satu itu community of practice, yaitu eh, jadi kelompok orang dengan minat yang sama itu berkumpul berbagi pembelajaran. Jadi membuat suatu komunitas. Lalu ada training and development. Jadi eh, kelas training and development. Dan selanjutnya ada simulation and workflow, itu pelatihan simulasi atau uji coba langsung di tempat kerja. Dan yang kedua itu metode kedua itu ada coaching, mentoring, dan cross training. Cross training itu maksudnya melatih karyawan untuk melakukan fungsi pekerjaan di departemen atau disiplin lain. Untuk yang metode terakhir itu ada regional assignment, itu penugasan rotasi. Jadi penugasan yang diberikan pengalaman baru kepada pegawai melalui perpindahan ke fungsi atau tanggung jawab yang berbeda. Lalu ada apprentice apprenticeship, eh, maksudnya magang atau pembelajaran langsung dari expert. Jadi mempelajari suatu pekerjaan atau keahlian melalui praktik langsung bersama pekerja yang berpengalaman. Yang ketiga ada job shadowing, itu mengamati seseorang saat menjalankan pekerjaannya untuk memahami tugas, aktivitas, dan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu hire retirees, itu memperkerjakan kembali pegawai fungsi. Eh, Cukup dari saya presentasinya. Sekian, jika ada yang bertanya, monggo, dan jika ada yang mau menambahkan informasi, eh, juga dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bariska atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Mas Banyu atau Bariska, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu.
Ya, Pak Rahmat, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya nyoba-nyoba kamera aja, Mbak. Oke, Pak. Aman, aman. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang bertanya atau mungkin diskusi. Baik, Bapak Ibu, saya beri kesempatan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita bisa akhiri Novation kita hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, baik, kita akhiri saja. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Mas Banyu dan Bariska, atas pemaparannya, serta kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara hari ini sampai selesai. Saya Fiska selaku MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.